Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam volume yang kedua dari judul Mulai dengan Allah. Bagaimana di sini saya temakan adalah jangan curiga dengan Allah. Jadi ketika kita sudah belajar di volume pertama tentang memulai dengan Allah supaya menjaga hati kita, mengenal Allah itu seperti apa, kita akan mulai jangan curiga dengan Allah. Saudara yang terkasih, bagaimana situasi dan kondisi Israel pada waktu Musa akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir ya. Kalau kita lihat seperti ini, dalam kondisi mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Nah, coba kita lihat satu-satu. Pertama, mereka dipahitkan hatinya selama perbudakan di Mesir selama 350 tahun. Dan kemudian lelah dengan pergumulan hidup ya segitu lamanya, dan bagaimana mereka mengenal Allah Israel, Yud-Heh-Vav-Vah, sebagai Allah yang perkasa, yang maha kuasa, tapi juga Allah yang tidak peduli dalam pergumulan mereka. Lalu mereka melihat bahwa Allah Israel itu jauh dan sangat menakutkan, ya, karena tidak mereka lihat nyata-nyata bagaimana Allah melepaskan mereka dalam pergumulan itu. Pada akhirnya sebenarnya mereka lupa bahwa konsep Allah Israel itu adalah Allah yang menjadi gembala mereka, dan Allah itu sebagai bapa daripada bangsa Israel. Tapi semua karena kondisi yang ada 350 tahun mereka dihimpit oleh pergumulan. Akhirnya mereka menjadi curiga dengan Allah. Saya akan mengajak kita untuk melihatnya lebih dalam. Coba kita melihat pada bagian yang pertama di mana Allah sebagai Bapa kami. Kenapa Israel tidak memiliki sebuah ketahanan mental yang menyatakan bahwa Bapa mereka adalah Allah yang perkasa? Coba kita lihat apakah konsep Allah sebagai Bapa itu ada dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan seperti ini, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz, ya. Jadi artinya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita perhatikan kalimat atau kata Elohim maupun bara, ya, itu dikatakan sebagai non maskulin plural untuk Elohim, sedangkan untuk bara itu adalah pekerjaan yang tunggal, maskulin singular, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada konsep kebapaan di dalam bangsa Israel pada saat itu, yaitu pencipta mereka itu sebenarnya punya karakteristik bapa dalam kehidupan mereka dalam memimpin bangsa Israel. Nah, ini yang terlupakan. Bahkan dalam Kejadian 2 ayat 7 kalau kita lihat, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Dalam bahasa aslinya dikatakan Vayiser Adonai Elohim et ha-Adam. Nah, kalau kita lihat Tuhan Allah, ya, itu adalah Adonai Elohim, ya. Sama-sama dikatakan bahwa mereka adalah maskulin, ya. Sehingga kita bisa melihat konsep bahwa Allah itu adalah Bapa bagi Israel, dan itu ditegaskan dalam Yesaya pasal 63 ayat 16, dikatakan, "Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami." Artinya Abraham itu sudah masa yang lampau, dan pada waktu saat itu bersama-sama dengan Yesaya zaman itu, Israel bilang mereka tidak mengenal kami. Tetapi apa dikatakan? "Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala." Jadi konsep Bapa ini sudah ada sejak dahulu kala, dan itu terlupakan. Sehingga Tuhan Yesus datang untuk menyatakan tentang Bapanya yang kita kenal dengan doa Bapa kami dan sebagainya. Untuk bagian yang kedua atau part 2, kita melihat konsep Allah yang menggembalakan kami. Sejak kapan ada konsep Allah menggembalakan kami? Kalau kita lihat itu jauh sebelum Musa, di mana dikatakan bahwa Ha Elohim haroeh oti. Nah, ini yang dikatakan oleh Yakub ketika Kejadian 48 ayat 15 dikatakan,
Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Jadi Yakub sendiri mengakui, pertama kali menyebut bahwa Allah itu adalah gembalanya. Nah, itu yang harusnya ada dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan ketika kita melihat Adonai Roy, yaitu Tuhan adalah gembalaku, sebagaimana yang dikatakan oleh Daud. Nah, dari masa Daud itu ada lagi istilah nantinya kita kenal dengan Anihu Haroe Hatov, yang artinya bahwa Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Tuhan menunjukkan bahwa aku ini loh, gembala yang diakui oleh Daud sebagai gembalanya, itu adalah gembala yang baik. Nah, sehingga konsep dari Allah adalah gembala, Israel itu harusnya ada dalam kehidupan mereka. Dan ini terlupakan ketika kepahitan di Mesir membuat mereka sudah tidak mengenal Allah sebagai gembala. Pada bagian yang ketiga, part 3, sebenarnya dari konsep sebagai bapa, sebagai gembala, kalau kita melihat karakter daripada Tuhan, baru nyata ketika Musa berhadapan dengan Tuhan di Sinai, ketika apa? Dengan bersekutu dengan Tuhan. Coba kita lihat ya, seperti apa? Bahwa Tuhan itu selalu inginkan persekutuan dengan umatnya. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 9 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Jadi Tuhan ingin langsung berkata-kata, langsung bersekutu dengan umatnya. Ya, ketika mereka ada di Gunung Sinai. Tapi kita coba lihat seperti ini ya, bagaimana situasinya, bagaimana Allah yang ingin bersekutu dengan umatnya. Ada sebuah awan yang luar biasa menyelimuti akan gunung itu. Nah, maksud Tuhan, dia ingin bersekutu dengan mereka seperti itu. Mereka langsung mendengar suaranya. Digambarkan seperti ini, bagaimana dahsyatnya Allah. Allah sedang memperkenalkan diri kepada mereka. Tetapi apa jawab orang Israel? Nah, inilah yang menjadi kesalahan orang Israel, karena curiga bahwa Allah akan membunuh mereka kalau mereka mendengar suara Allah. Israel itu berkeras dan tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Apa yang mereka katakan pada Keluaran pasal 20 ayat 19 sampai 20, mereka katakan begini. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi jangan Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ada ketakutan bahwa kalau berbicara dengan Tuhan itu akan mati. Padahal tidak demikian. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ini Allah sedang melatih orang-orang Israel untuk begitu percaya kepada Dia, untuk yang memimpin akan orang-orang Israel. Tapi itu tidak diindahkan mereka. Kita lihat pada bagian yang keempat, ya, apa yang terjadi selanjutnya, yaitu bahwa janji kosong Israel yang mau melaksanakan firman Tuhan. Jadi ketika mereka tidak mau berbicara dengan Allah dan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, mereka minta perantaraan Musa. Nah, sehingga janji kosong Israel itu dikatakan tanpa hati Tuhan bagaimana bisa terlaksana. Tuhan mengajak bersekutu, tetapi mereka tidak mau, mereka hanya mau melalui Musa. Dan inilah yang terjadi
Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Oke, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Jadi mereka dengan gampangnya mau menyatakan bahwa mereka bisa melakukan firman. Tuhan mungkin menggumam dalam hati, bagaimana mereka bisa melakukan firman kalau aku tidak kasih hati yang bisa melaksanakan itu. Aku ingin bersekutu dengan mereka, mereka menolak dan mereka hanya mau melaksanakan firman. Kita lihat akibatnya adalah ketika Musa naik 40 hari, mereka tidak sabaran dan mereka membuat patung lembu emas. Itu yang membuat Tuhan marah kepada bangsa ini. Coba kita lihat filmnya bagaimana Musa begitu marahnya ketika melihat bangsanya seperti itu. Nah, inilah pemberontakan mereka. Kecurigaannya yang luar biasa. Curiga dengan Musa, curiga dengan Tuhan. Kemurkaan Musa ini yang membuat dia membanting 2 loh batu itu. Pada hari itu 3.000 orang mati. Dalam pembacaan Alkitab kalau kita lihat, orang Israel yang memihak kepada Musa kemudian membunuh akan saudara-saudara mereka 3.000 orang pada saat itu. Itulah pemberontakan orang Israel terhadap Musa dan terhadap Tuhan karena curiganya kepada Tuhan. Kita lihat lagi pada bagian yang keempat, ya, makan sehidangan dengan Tuhan. Wah, apakah ada yang bisa makan sehidangan dengan Tuhan? Apa yang dilewatkan oleh orang Israel dari persekutuan dengan Tuhan? Ini dia yang mereka lewatkan. Di dalam Keluaran 24, selanjutnya dari kisah Keluaran, ayat 9-10 dikatakan, "Naiklah Musa dan dengan Harun, Hadap, dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit cerah." Bagaimana Tuhan mengajak akan orang-orang ini naik bersama dengan Musa. Sudah lagi tidak semua bangsa, tetapi hanya beberapa orang. Kemudian mereka makan sehidangan dengan Tuhan dan menikmati keindahannya. Saya mau gambarkan seperti ini. Bagaimana di atas gunung Tuhan, di atas Sinai itu. Bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan memperlihatkan kemuliaan pada 70 tua-tua ini. Dan itu dikatakan dalam Keluaran pasal 24 ayat 11. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Bagaimana bertemu dengan Allah langsung. Saudara yang terkasih, ini karena kecurigaan yang luar biasa dengan Allah yang membawa Israel tidak lagi menikmati bagaimana dengan Allah itu. Bagaimana menyelami hati Allah. Bagaimana menikmati kemuliaan Allah. Kita akan belajar terus menyelami hati Tuhan supaya kita tidak salah seperti orang Israel.
Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.